berlatar pada tahun 1127 sebelum Masehi di Persia, sebuah kerajaan sedang dilanda bencana saat jin kafir menyihir semua orang dengan berbagai jenis kutukan yang berbeda-beda, sehingga dukun yang bertanggung jawab atas hal ini pun mengeluarkan sebuah pusaka berupa batu permata merah untuk mengurung jin kafir selamanya. Dan kisah akan dimulai pada tahun 1997 di Amerika Serikat ketika seorang kolektor bernama, kita panggil saja si kolektor, sedang menurunkan sebuah benda bersejarah yang baru didatangkan dari Timur Tengah, di mana seorang operator yang lalai pun dengan cerobohnya meletakkan gelas air minum tepat di atas alat pengendali sehingga... Ya, asisten si kolektor pun tewas tertimpa peti yang di dalamnya terdapat patung berhala peninggalan zaman Persia, di mana seorang pekerja tak sengaja melihat sebuah permata merah di dalamnya dan diam-diam mengambil permata tersebut untuk dijual kepada toko perhiasan. Alhasil, sang pemilik toko perhiasan pun membawa permata itu ke galeri benda-benda antik dengan maksud untuk dijual kembali, dan perkenalkan, beliau adalah sang pemilik galeri yang nampak begitu tertarik dengan permata merah tersebut, namun karena belum bisa menaksir harganya, permata itu pun akan disimpan dulu untuk diperiksa oleh penaksir harga benda antik yang cukup ahli. Choosing Regal Auctioneer. Sure. Dan kisah akan berfokus pada seorang perempuan bernama Alexandra yang merupakan penaksir benda antik paling mumpuni di kotanya. Saat ini ia baru saja selesai olahraga bersama dengan teman dekatnya bernama Josh yang sebenarnya sudah lama naksir kepada Alexandra dan beberapa kali sempat nembak bahkan mengajaknya berkencan. Namun karena Alexandra belum bisa move on dari masa lalu buruknya, ia pun terus menolak tembakan tersebut. Alamnya, si pemilik galeri langsung menemui Alexandra dan memintanya untuk memeriksa batu permata merah yang dimaksud. Sekilas Alexandra bisa menebak jika permata ini tak ternilai harganya, yang itu bisa dilihat dari bagaimana bening dan transparannya permata itu tanpa sedikit pun noda di dalamnya. Namun saat dilihat menggunakan mikroskop, Alexandra menemukan setitik noda yang sangat kecil. Dikira itu adalah debu. Ia pun menghembuskan babangusnya dan mengusap permata itu dan tiba-tiba... Penasaran dengan titik noda kecil tersebut, Alexandra pun membawa permata itu pada Josh yang kebetulan bekerja di laboratorium, yang dengan bermodalkan alat-alat lengkap yang ada di tempatnya, Josh langsung melakukan pemeriksaan menggunakan laser hingga muncul keanehan ketika titik tersebut semakin lama semakin membesar dan... Di saat bersamaan, Alexandra terlihat sedang melatih anak-anak didiknya bermain basket karena memang profesi sampingannya adalah seorang pelatih basket, di mana Alexandra bisa merasakan apa yang sedang terjadi pada permata itu, pertanda bahwa dia memiliki semacam koneksi atau terhubung langsung dengan sesuatu yang ada di dalam permata merah tersebut. Kembali ke lab yang sudah hancur akibat ledakan, dan seperti yang sudah diduga, jin yang terkurung dalam permatanya terbebas berkat Alexandra yang sudah menggosoknya. Sial bagi Josh yang harus kebagian apes, karena faktanya setelah Josh meminta untuk terbebas dari rasa sakit dan penderitaan, si jin pun mengambil jiwa Josh untuk memperkuat kekuatan sihirnya. Betapa terkejutnya Alexandra saat mendengar kabar tewasnya si Josh akibat kerusakan alat di laboratorium, di mana detektif yang menangani kasus ini pun menjelaskan jika musibah ini pure kecelakaan karena tidak adanya tanda atau bukti yang mencurigakan. Sementara itu, mari saya bawa Anda keluar untuk berkenalan dengan seorang gelandangan yang kebetulan sedang menunggu salah satu pengunjung toko yang berjanji akan memberikan uang kembaliannya, di mana sang pemilik toko yang merasa risih pun langsung mengusirnya dari sana, sehingga si gelandangan pun gugur letus atau mencaci maki sumpah serapah kepada si pemilik toko yang mengusirnya. And that goes weird. Dan ya, hal itu didengar oleh si Om Jin yang kebetulan sedang berada di jalanan, di mana si gelandangan pun diminta untuk mengulang kembali sumpah serapahnya terhadap si pemilik toko. Karena ingat, meskipun jin ini punya kekuatan sihir yang tidak terbatas, ia tidak bisa menggunakannya kecuali ada orang yang memintanya, sehingga...
Ya, sesuai permintaan si gelandangan, pemilik toko pun langsung menderita kanker dan tewas saat itu juga, sehingga si gelandangan yang menyaksikan hal itu pun langsung ketakutan dan pergi meninggalkannya. Anehnya, ketika si jin mengabulkan permintaan seseorang, Alexandra seolah bisa merasakan dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Om Jin yang hal itu terjadi, karena orang yang sudah membebaskan si jin adalah Alexandra itu sendiri. Di rumah, Alexandra terlihat sedang ngobrol dengan adik kandungnya perihal kejadian bertahun-tahun lalu ketika kedua orang tua mereka tewas dalam kebakaran. Rupa-rupanya, Alexandra terus dihantui rasa bersalah akibat gagal menyelamatkan ayah dan ibu dalam insiden tersebut. Ready to play. Kali ini, mimpi buruk yang Alexandra alami nampaknya semakin parah akibat kematian Jos yang terjadi secara mendadak. Curiga jika ini ada hubungannya dengan sang permata merah, ia pun mulai melakukan investigasi mandiri hingga membawanya ke si pekerja kapal yang merupakan orang pertama yang menemukan permatanya. Hey, Blake gave me a couple hundred. Berkat keterangan dari si pekerja, Alexandra pun langsung menemui sang kolektor untuk menanyakan perihal asal-usul patung berhalanya. Ia pun menunjukkan ruangan koleksi pribadinya yang dipenuhi oleh patung dewa peninggalan budaya zaman kuno, yang salah satunya adalah patung bernama Ahura Mazda yang seharusnya sudah dipajang di tempat yang sudah disiapkan, tapi gara-gara insiden si operator meletakkan minuman pada alat pengendali, maka patung itu pun hancur dan gagal dipajang di tempat ini. Si kolektor juga menjelaskan bahwa patung Ahura Mazda adalah berhala yang dianggap dewa oleh kaum Majusi Persia pada zaman dahulu, yang karena beliau tidak terlalu mendalami sejarahnya, Alexandra pun disarankan untuk menemui seorang profesor sejarah yang kebetulan masih aktif di salah satu universitas. Very smart woman. She's done some catalog descriptions for me in the past. Tak membuang waktu, Alexandra langsung menemui si profesor yang dimaksud, yang akhirnya mengungkap tentang sejarah asli dari patung Ahura Mazda, bahwa pada zaman kaum Majusi sebelum Masehi ada seorang dukun Persia yang membuat sebuah batu permata merah yang digadang-gadang bisa membuka portal antar dimensi atau pintu gerbang menuju dunia goib. Alih-alih akan menjadi terobosan terbaru yang membuat Persia menjadi maju, justru yang keluar dari permata itu adalah makhluk jahat dari golongan jin kafir. Awalnya Raja Persia dan seluruh rakyat senang karena permintaan mereka semua dikabulkan, namun ternyata ada maksud terselubung yang direncanakan oleh Om Jin, yaitu membawa seluruh pasukan jinnya masuk melalui portal dan permata merah tersebut, yang karena jin kafir ini tidak bisa melakukannya tanpa permintaan dari manusia itu sendiri, ia pun membuat rakyat menderita seolah terkena kutukan, kemudian menggoda si raja untuk membuat sebuah permintaan supaya membuka portal antar dimensinya, dengan imbalan akan melenyapkan kutukan tersebut. Beruntung si dukun lebih dulu menyadarinya, hingga si jin pun kembali dimasukkan ke dalam permata dan dikurung selama ribuan tahun di dalam permata tersebut. Ancient Arabia. The jinn was not cute nor funny. Dari situ, Alexandra pun mulai melakukan riset tentang batu permata merah. Ia menemukan fakta bahwa satu-satunya orang yang bisa membuka portal antar dimensi adalah orang yang pertama kali membangunkan Om Jin dari tidur panjangnya, sehingga Alexandra pun akhirnya sadar jika dirinya lah orang yang dimaksud, granting him 3 wishes. The sole limitation to the jinn. Kembali ke Om Jin yang terlihat memasuki sebuah kampus kedokteran untuk mencari tubuh yang bisa ia jadikan sebagai penyamaran, yang secara kebetulan ada seonggok jenazah yang sedang dijadikan subjek eksperimen oleh para mahasiswa, di mana salah satu mahasiswa pun tak sengaja muncul di ruangan tersebut tepat saat Om Jin sedang rubah bentuknya, yang karena saking takutnya, si mahasiswa itu pun mengaku bahwa dia tidak melihat apa-apa, sehingga si Om Jin langsung mengabulkan permintaannya. Dalam bentuk barunya, Om Jin pun bisa leluasa berkeliaran mencari orang pertama yang telah membangunkannya, yang tiada lain adalah Alexandra. Namun sebelum itu, beliau harus meningkatkan kekuatan sihirnya dengan cara mengumpulkan jiwa-jiwa manusia yang tersesat dan tidak bertuhan. Salah satunya adalah pelayan toko yang berhasil tergoda untuk mengucapkan sebuah permintaan, yakni ingin terlihat cantik abadi tanpa mengalami kerutan dan penuaan.
Om Jin pun mendatangi si detektif di kantor polisi untuk mencari alamat tempat tinggal Alexandra karena faktanya sekelas makhluk dari golongan jin sekalipun kesulitan menemukan alamat seseorang tanpa bantuan GPS atau Google Maps. Namun karena si detektif tak bisa memberikan alamat Alexandra pada sembarang orang, maka Om Jin pun menggunakan cara lain seperti iblis yang menghasut, menggoda, dan membujuk si detektif untuk mengucapkan keinginannya yang kebetulan si detektif ini sudah lama jengkel pada seorang tersangka residivis yang sudah berulang kali keluar masuk penjara hingga dia mengucapkan sumpah serapah bahwa dirinya ingin sekali melihat si residivis ini melakukan kejahatan tepat di depan semua orang dan saat semua orang sedang sibuk itulah, Om Jin diam-diam melihat kartu nama milik Alexandra yang di situ terdapat alamat tempat kerjanya yaitu tempat si pemilik galeri dan langsung meluncur ke sana setelah mengambil jiwa residivis yang tewas di tempat itu. Singkat cerita, Om Jin terlihat sudah berada di lokasi tempat si pemilik galeri, namun penjaga melarangnya untuk masuk karena tidak punya janji. Yang di sini, Om Jin lumayan naruh sedikit putar otak setelah si penjaga termasuk dalam kategori orang yang tegas dan tidak mudah diajak ngobrol, apalagi ditanya keinginannya, dan justru malah meminta si Om Jin untuk pergi menjauh dari tempat ini. Dan lihat sendiri teman-teman, Om Jin sebenarnya adalah makhluk yang sangat tidak berdaya dan hanya menggantungkan diri pada permintaan manusia. Terbukti dengan permintaan si penjaga yang memintanya untuk menjauh, tubuh Om Jin pun secara otomatis menjauh dengan sendirinya. Namun beliau tak kehabisan akal. Ia mencoba memprovokasi si penjaga dengan bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya bisa masuk ke dalam? Si penjaga pun menjawab bahwa Om Jin harus berjalan melewatinya dulu apabila ingin masuk menemui atasannya. Dan ya, hal itu benar-benar terjadi ketika si Om Jin berjalan melewati tubuh si penjaga yang berubah menjadi seperti pecahan kaca yang setibanya bertemu dengan pemilik galeri. Om Jin tanpa bertele-tele langsung menanyakan alamat tempat tinggal salah satu bawahannya yaitu Alexandra yang karena si pemilik galeri adalah tipikal orang yang mudah ditebak dan keinginannya sudah pasti hanyalah uang yang banyak, maka si Om Jin pun merubah sebuah benda menjadi emas serta beberapa buah berlian yang tak ternilai harganya. What are you, David Copperfield or something? How'd you do that? Kembali ke Alexandra yang sedang melatih basket tepat saat Om Jin sudah tiba di sana, meminjam telepon genggam milik adik kandungnya, di mana Alexandra benar-benar dibuat penasaran dengan sosok Om Jin yang tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Tak ingin mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, Alexandra pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkan masalah ini. Namun hal itu justru malah balik menyerang ketika si Om Jin mulai melancarkan aksinya saat jiwa semua orang yang ditemuinya dikurung dalam sebuah kurungan goib, di antaranya si detektif, adik kandungnya, si gelandangan, dan lain-lain. Sehingga Alexandra yang cukup terganggu pun memutuskan untuk menemui si profesor sejarah demi mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Setibanya di sana, Alexandra langsung curhat perihal apa yang dialaminya akhir-akhir ini. Yang alam, kok terkejutnya dia saat yang ada di hadapannya bukanlah si profesor, melainkan Om Jin yang sedang menyamar karena faktanya si profesor sudah tewas dalam sebuah kecelakaan pesawat yang terjadi tepat tadi malam. Dalam bentuk aslinya, Om Jin pun mulai melakukan tugasnya sebagai seorang pengabul permintaan, di mana Alexandra yang ingin semuanya selesai pun meminta agar si Om Jin meledakkan kepalanya sendiri, tetapi ya, karena Om Jin adalah makhluk abadi, Alexandra pun belum berhasil melenyapkannya karena memang diperlukan taktik khusus untuk bisa mengalahkan makhluk gaib seperti si Om Jin ini. Untuk itu, Alexandra pun mengucapkan permintaan keduanya yaitu ingin mengenal lebih dekat dengan sosok Om Jin dan masuk ke dalam kepalanya dengan maksud untuk mencari titik kelemahannya. Alih-alih mengenal lebih dekat dan menemukan celah kesempatan yang bisa mengalahkannya, Alexandra justru malah ketakutan saat dirinya masuk ke dalam dunia gaib yang tidak terikat pada ruang dan waktu, di mana Alexandra yang sudah tidak tahan pun mengucapkan permintaan ketiganya, yaitu kembali ke dunia nyata. Alexandra pun pergi menemui si kolektor yang kebetulan sedang mengadakan pesta, di mana Om Jin terus saja mengikutinya bahkan saat sedang berkendara sekalipun.
Setibanya di kediaman si kolektor, Alexandra langsung masuk ke dalam, sementara Om Jin yang berwujud manusia lagi-lagi dicegat oleh seorang penjaga yang jauh lebih galak daripada penjaga di tempat galeri, di mana Om Jin menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik provokasi untuk memancing si penjaga agar mengucapkan keinginannya, yang dalam hal ini si penjaga sudah sangat muak dengan para tamu yang datang dan ingin meloloskan diri dari jeratan situasi yang dihadapinya saat ini. Dan ya, si penjaga pun terjebak dalam sebuah kotak berisi penuh air, persis seperti pertunjukan sulap yang pernah diperagakan oleh Houdini, sang pesulap ahli meloloskan diri. Meski agak kurang relate dengan permintaannya dan tidak ada sangkut pautnya, tapi cukup mewakili penderitaan si penjaga yang sebentar lagi akan diambil jiwanya. Houdini did it in 2.5 minutes. Kembali ke Alexandra yang niat hati ingin mendapatkan solusi dari sang kolektor, ia justru malah harus terjebak dalam situasi mengerikan ketika si kolektor mengajukan permintaan pada Om Jin, di mana situasi ini persis yang pernah terjadi di kerajaan Persia yang kita lihat tadi di adegan awal, yang ujung-ujungnya akan dimanfaatkan si Om Jin untuk mendesak Alexandra membuka portal antar dimensinya. Sempat bertatap muka sebentar, Om Jin langsung mendesak Alexandra untuk mengucapkan permintaan agar pintu gaibnya terbuka. Namun Alexandra yang tahu akibatnya pun enggan melakukan hal itu, sehingga untuk lebih mendesaknya, si Om Jin pun menghidupkan patung-patung yang ada di tempat ini. Pada akhirnya, Alexandra pun kehabisan ruang untuk melarikan diri. Ia tidak punya pilihan lain selain membuka gerbang atau portal gaibnya demi keselamatan orang-orang di sekitarnya, yang pada titik ini, otak cerdas Alexandra pun akhirnya bekerja keras hingga mengingatkannya pada berita mengenai si operator yang menumpahkan air pada alat pengendalinya, yang dimana itulah penyebab utama kejadian buruk ini bisa terjadi, sehingga permintaan Alexandra adalah ingin agar si operator tidak minum di tempat kerja pada saat sedang menurunkan patung berhalanya. Dalam sekejap mata, semua kembali normal seperti biasa. Josh masih hidup, semua orang masih hidup, patung berhala pun tetap utuh dengan batu permatanya yang masih berada di dalam. Tamat, ending yang cukup membagongkan. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever